Oke, pertanyaan yang menarik ini ya. Bagaimana mengkaitkan antara perilaku teror dengan pemahaman, radikalisme. Jadi sebenarnya kaitannya sangat erat sekali karena kalau kita melihat urutannya itu kan mulai intoleransi, kemudian radikalisme, kemudian terorisme. Jadi orang yang tidak toleran, orang yang tidak bisa menghargai perbedaan, orang yang tidak menghargai keberagaman, itu cenderung akan berpikir radikal. Radikal dalam konteks yang kemudian radikal keilmuan apa mungkin bagus ya, tapi radikal yang dalam konteks pemahaman tadi tentu akan berdampak. Nah, radikal yang kemudian sudah sangat tinggi sekali, itu akan berujung ke tindakan. Nah, tindakan salah satunya adalah dengan teror tadi. Sehingga memang sangat berhubungan. Jadi orang yang melakukan tindakan teror pasti pemahamannya radikal. Pasti juga dia tidak toleran. Apalagi ketika tadi disebutkan contoh yang terakhir misalnya milenial yang di Mabes Polri, itu kan kalau surat yang ditulis kan aneh ya. Alasan kenapa dia melakukan bom bunuh diri kan aneh. Alasannya kakaknya misalnya terlalu memuja Ahok misalnya. Itu kan sesuatu yang dalam batas orang normatif saja pasti aneh. Hal itu yang kemudian dia mengorbankan dirinya untuk keluarganya agar nanti bisa selamat di surga misalnya begitu. Jadi bergesernya ke sana kalau menurut saya memang dari pemahaman tadi itu. Itu ya. Sangat berkaitan sekali. Intoleransi, radikal dan berujungnya ke terorisme. Kalau saya mengurutkan dari intoleran ya. Jadi mereka tidak mau menerima bahwa memang Indonesia itu sudah beragam sejak awal kan. Baik agamanya, sukunya, bahasanya, sehingga kita hidup di negara yang sangat plural sebenarnya. Jadi termasuk juga misalnya tidak bisa memberikan toleransi kepada misalnya para pemeluk agama untuk melakukan aktivitas ibadahnya atau kepercayaannya. Orang Muslim dilarang menjenguk ketika ada saudara kita yang non-Muslim sakit misalnya, karena pemahaman-pemahaman yang berbeda, padahal konteks kemanusiaan tidak akan bicara itu. Kita akan bicara sebenarnya pada masalah-masalah kemanusiaan. Kemudian juga sudah mulai menggerus terkait dengan lokal wisdom, budaya lokal kita juga mulai tergerus. Ada yang mengatakan bid'ah lah misalnya, kan begitu banyak sekarang yang kemudian sudah berkembang. Berarti kan ini sudah tidak toleran. Nah, ketika tidak toleran kemudian ini menjadi bibit pada akhirnya dipahami secara mendasar, maka berujung kepada satu pemikiran yang radikal. Jadi satu adalah pertama tidak toleran, kemudian berujung pada radikal. Kalau sudah radikal itu, ini sudah beda, artinya dia sudah punya kelompok, sudah punya komunitas, dan sudah tidak ingin bersama dengan kelompok lain yang karena menurut dia adalah berbeda atau menyimpang. Meskipun kalau kita melihat dari sejarahnya ini kan sudah ada ya sejak zaman Nabi ya, sejak zaman Khalifah Ali misalnya, kelompok Khawarij yang memisahkan atau memberontak terhadap Khalifah karena tidak sepakat, kemudian menyebutkan dirinya sebagai kelompok yang keluar dan memilih jalur yang ditempuh adalah jalur langsung berkorban untuk Allah, kan begitu. Nah, sekarang kan diikuti misalnya di dalam konteks yang kekinian. Berasal dari intoleran, kemudian radikal tadi, dari pemikirannya yang sudah kemudian berbeda, kelompoknya juga sudah berbeda, cenderung menutup diri. Nah, ini yang kemudian ujung-ujungnya ketika sudah mengamaliyahkan dirinya, kan begitu. Dia melakukan tindakan-tindakan dengan bom bunuh diri ataupun apapun lah yang berujung kepada tindakan teror ini. Jadi itu. Akhirnya terorisme, karena terorisme ini kan sudah pada tindakan ya. Kalau radikal masih dalam konteks pemikiran, kemudian dia sudah membuat kelompok-kelompok tersendiri. Meskipun sekarang undang-undang kita itu sudah bisa lah ya, orang yang kemudian melakukan tindakan, meskipun belum melakukan bom bunuh diri, itu sudah ada upaya atau tindakan secara regulatif kan sudah ada sekarang. Kalau dulu memang belum ada.
tapi kesana kan sudah ada, sehingga dilihat track recordnya dia. Kalau memang ini tujuannya nanti juga untuk yang mengarah kepada teror, bisa saja dia ditangkap. Kita sudah dilindungi sebenarnya dari aspek undang-undang itu. Kalau saya melihatnya sebenarnya perubahan di Indonesia itu pasca reformasi ya. Ketika dulu zaman sebelum 98 itu kan kebebasan orang untuk berekspresi terbatas. Sehingga kalau ada yang aneh sudah kemudian hilang lah atau kemudian disingkirkan mungkin ya. Tapi pasca reformasi ketika orang bebas berekspresi, bebas mengeluarkan pendapat, ini kan seolah-olah menjadi bom ya, yang kemudian meledak ketika pasca reformasi. Coba sebenarnya ini sudah lama ada, tetapi dulu tidak bisa atau mungkin terbendung ya. Ketika pasca reformasi ini kemudian sudah sangat luar biasa, orang berekspresi, menyampaikan kebebasannya, kemudian merasa punya hak, sehingga itu menjadi berkembang. Nah kemudian di kita yang lebih cenderung menjadi isu yang cukup menarik adalah ketika dikaitkan antara isu-isu agama dengan pemerintahan dan politik kan gitu, sehingga itu menjadi menarik, apalagi dikemas dalam konteks politik kan, agama dibalut dalam konteks politik, bisa dibayangkan, sehingga melahirkan politik aliran, orang ingin mencalonkan kepala daerah atau gubernur dengan isu-isu agama, dengan isu-isu yang kemudian diangkat yang bisa menggerakkan orang, karena orang kalau disentuh agamanya kan mudah bergerak, sehingga di kita itu menjadi menarik, karena kita masih rentan ketika disinggung pada aspek agama. Mungkin saya tanya sama mbaknya misalnya, mbaknya kebetulan muslim, kalau saya tanya, mbak sampean kalau kemudian pindah ke agama non muslim, saya beri uang 100 juta mau nggak? Mau nggak kira-kira mbak? Nggak mau. 1 miliar. 100 miliar misalnya, ternyata kan nggak mau orang kemudian menjual keyakinannya dengan persoalan material. Berarti kan hal yang sangat hakiki. Ketika hal yang sangat hakiki disentuh, ya itu yang terjadi sampai sekarang ini. Jadi pemahaman yang mungkin salah ya kalau menurut saya, karena ini kan era yang kemudian orang bisa belajar di mana saja. Tetapi kalau dulu kan orang belajar ilmu agama ya ke pondok, ke kiai yang jelas ya. Sekarang ke media sosial kan, yang belum tentu benar. Ternyata kemudian diyakini. Nah mungkin di tengah situasi kondisi psikologis dia yang tidak stabil tadi, kemudian ditambah juga mungkin dia mengalami diskriminasi, ketidakadilan, atau ketimpangan-ketimpangan sosial lainnya, akhirnya sudah, pilihannya apa kalau tidak melakukan tindakan seperti itu. Itu kira-kira kenapa itu masih menjadi isu yang cukup seksi lah ya di Indonesia. Saya akan berangkat dari survei sebenarnya ya. Ini survei dilakukan oleh Nenilai. Nenilai itu satu lembaga NGO ya. Ini cukup menarik hasil surveinya. Kemarin dia di tahun 2020 melakukan survei terhadap para generasi Z ya, karena mahasiswa baru yang disurvei. Kebetulan UNESA juga ada sekitar 4.000-an mahasiswa. Total 30.000 sampling yang diambil dari seluruh mahasiswa baru di Indonesia. Ternyata ada satu temuan yang menarik adalah anak-anak muda kita, generasi Z kita sekarang yang menjadi isu bagi mereka sangat penting adalah persoalan keadilan. Nah, ini kan berdampak ya, berimplikasi dua hal. Satu, memang keadilan itu hal yang diinginkan oleh semua orang, tetapi juga akan menjadi faktor pemicu seandainya ketidakadilan itu ada, atau kemudian keadilan diusik, pasti anak muda ini akan mudah bergerak. Artinya ada fakta-fakta yang juga harus kita pahami bersama. Yang kedua, ada yang cukup menarik adalah persoalan mereka masih percaya agama itu juga menjadi hal yang diidamkan. Ini tentu bagus kalau memang dimaknai agama secara moderat ya. Tapi ketika agama kemudian dimaknai secara radikal, nah ini berimplikasi panjang. Jadi kalau kemudian kita kaitkan, satu, merasa tidak adil. Yang kedua, karena agamanya mungkin disinggung, pasti ujung-ujungnya pada tindakan-tindakan yang mungkin mulai intoleransi hingga nanti berujung ke terorisme. Nah, pertanyaan adalah bagaimana kemudian ketika kita
akan menghadapi para generasi Z ini yang kelak di tahun 2045 dia akan memimpin negeri ini kan. Tentu kita tidak akan mewariskan mereka hal-hal yang negatif. Nah, kalau menurut saya yang paling penting adalah adanya dialog yang setara dengan para generasi Z ini. Kita nggak bisa lagi mendoktrin mereka karena dunia sudah beda kan. Kemudian ideologi ini bukan lagi didoktrin kepada mereka, kemudian dipaksa mereka harus kemudian memahami, menuruti dan seterusnya, tapi dijadikan dialog yang setara, yang seimbang. Kalau di dalam dunia akademis ya kita ajak mereka menggunakan ideologi ini sebagai benteng atau pisau analisis. Kalau dulu itu kan di era zaman Orde Baru kan sifatnya doktrin ya. Tapi kan kita merasakan ternyata pasca reformasi justru orang yang ditekan itu seperti teori Pegas kalau saya sering mengatakan. Begitu ditekan, mendalnya kan semakin luar biasa. Nah, kita mungkin mengaca dari itu. Maka generasi Z ini kita ajak dialog yang seimbang, yang setara. Berbicara tentang ideologi juga bukan lagi doktrin, tapi sebagai ilmu, sebagai pengetahuan. Saya pikir hal-hal itu bisa kemudian mendekatkan mereka. Selain kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengedepankan tentang toleransi, keberagaman. Jadi mereka diajak untuk bisa menghargai bahwa Indonesia itu memang sudah didirikan di atas keberagaman semua golongan. Bukan hanya satu agama saja, atau Islam saja, atau Kristen saja, bukan dari ras atau suku Jawa saja, tapi dari semuanya. Nah, ini yang menurut saya harus kita kembangkan lagi, kemudian kita juga ajarkan mereka tentang praktek-praktek local wisdom kita, yang sudah mengajarkan, mungkin kalau hidup di kampung dulu itu kan kita nggak pernah sih bicara tentang kamu Kristen, kamu Hindu kan begitu ya. Tapi sekarang sesama Muslim saja, ini bid'ah ini. Nah itu yang harus kemudian kita coba deh, kita budaya lokal kita itu yang memang sudah diwariskan oleh para moyang kita, ya kita hidupkan lagi, kita wariskan ke para generasi Z ini. Sebelum ada bom bunuh diri yang melibatkan keluarga, sebenarnya saya masih sepakat ya, atau setuju bahwa keluarga adalah sebagai instrumen utama untuk menyelamatkan dan mengajarkan nilai-nilai esensi tentang keberagaman, tentang nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai kebangsaan. Tapi sekarang ada pergeseran kan, justru keluarga mengajarkan radikalisme. Nah ini yang menurut saya menjadi fenomena menarik. Bayangkan saja bom bunuh diri yang ada di Surabaya kapan hari itu. Pendidikan ayahnya itu seorang sarjana dari SMA favorit juga, secara ekonomi mapan. Tapi mengajak istrinya, mengajak anaknya, sehingga mereka kemudian melakukan tindakan bom bunuh diri. Berarti kalau keluarga itu mengajarkan hal yang salah kepada anaknya, maka yang terjadi adalah seperti yang bom bunuh diri di Surabaya. Berarti kesimpulannya adalah sebenarnya memang instrumen utama adalah keluarga yang menjadi benteng. Tapi ternyata keluarga juga bisa sebagai media untuk menyalurkan pemahaman radikal kepada istri dan anaknya. Yang di yang di Poltabes Surabaya itu kan pakai sepeda motor, bawa anak kecil. Yang ada di dalam benak orang-orang seperti kita itu kan kok bisa suami istri bawa anak untuk bom bunuh diri. Berarti kan instrumen yang salah juga seperti itu. Sehingga keluarga pun ada potensi untuk mewariskan itu. Meskipun sebenarnya kalau menurut saya yang paling penting sebenarnya kalau tadi bicara tentang keluarga ada konteks yang lebih utama adalah kontrol sosial kalau menurut saya. Justru masyarakat di sekitar kita tinggal. Itu kan yang akan mengetahui aktivitas setiap, misalnya dari RT ya. Di RT dibentuk misalnya komunitas yang memang memantau aktivitas sosial atau social awareness ditimbulkan yang bisa melihat bagaimana sebenarnya aktivitas dari keluarga-keluarga yang ada di wilayahnya. Mungkin itu lebih efektif. Tapi kalau murni yang dari keluarga tadi, kemudian tidak dideteksi, ternyata dia mewariskan ajaran-ajaran yang justru akan menimbulkan tindakan terorisme, itu yang menurut saya sangat berbahaya. Meskipun tadi ya, media utama keluarga yang sangat penting, tapi
kontrol sosial tadi yang menurut saya juga jauh lebih penting. Jumlah penduduk Indonesia itu sekitar 282, sekian juta ya. Tapi ternyata jumlah HP kita 315 juta sekian. Jadi jumlah HP kita dengan jumlah orangnya itu ternyata banyak jumlah HP-nya. Rata-rata lama sekolah kita itu setara dengan mungkin kelas 3 SMP. Kalau di rata-rata seluruh anak usia sekolah ya, sekitar 7,9 tahun. Ya kelas 2, kelas 3 SMP. Arus informasi masuk, dunia medsos masuk, HP-nya sangat banyak, tingkat pendidikan kelas 2, kelas 3 SMP. Kira-kira apa yang akan kemudian kita pikirkan? Kalau anak kelas 2, kelas 3 SMP diberikan informasi hoax, diberikan informasi sesat, diberikan kemudian hal-hal yang sifatnya hate speech dan seterusnya. Tentu berdampaknya kan luar biasa. Nah ini yang kondisi yang ada di Indonesia saat ini. Jadi pengaruh sosial media sangat amat besar terhadap informasi yang kemudian diterima oleh masyarakat kita. Sehingga memang kita mungkin sudah ada undang-undang ITE ya, ada juga aturan-aturan bagaimana bermedia sosial yang baik dan seterusnya. Tapi kan ternyata nggak cukup. Ternyata para hacker jauh lebih pintar ya dibanding kemudian aturan yang sudah ditetapkan itu. Sehingga informasi itu ya kalau kita standar normatifnya kan bicara ya saring lah sebelum sharing kan seperti itu. Tapi bayangkan saja bagaimana anak usia kelas 2, kelas 3 SMP akan menyaring informasi seandainya semuanya dijajali. Sedangkan menurut saya orang yang kemudian melihat media sosial itu kan seperti algoritma kan ya. Di mana dia misalnya klik tentang teroris. Setiap hari yang dia klik itu maka akan disuguhkan informasi tentang teroris kan. Cara membuat bom, maka yang akan disuguhkan juga tentang itu. Nah ini nggak ada yang ngontrol. Karena memang perkembangan teknologi dengan peradaban itu kan nggak imbang ya. Yang penting ada jaringan internet, sinyalnya bagus, ada kuota pulsa, semua masyarakat kita bisa mengakses internet. Tidak peduli dia lulusan apa, kemudian budayanya seperti apa, dari daerah mana, dia bisa mengakses. Nah, tapi yang kedua, di lain sisi kita, seperti Afghanistan misalnya, menutup portal informasi internet juga nggak mungkin, karena sudah masuk ke dunia global. Jadi memang ini tantangan sebenarnya kalau menurut saya, tantangan perkembangan teknologi dengan kemampuan peradaban kita untuk bisa mengakses teknologi yang digunakan sebagai pengetahuan yang positif. Emang negatifnya yang tadi itu. Saya tidak sepakat sih kalau misalnya harus dihentikan, harus di-stop. Pemerintah mungkin tetap dengan regulasi yang mengatur yang boleh tampil, yang boleh kemudian disebarkan di media sosial, undang-undang ITE. Ya, lagi-lagi semua kontrol ada pada diri kita masing-masing, keluarga kita, lingkungan kita, dan pendidikan kita. Saya pikir informasi ini kan nggak bisa dibendung lagi. Bagaimana cara membendung? Kita nggak mungkin akan membodohkan masyarakat kita. Karena semuanya sekarang lahir sudah di era teknologi. Ya memang ya fungsi-fungsi kita lah sebagai insan-insan pendidik ini yang harus kemudian mengarahkan mereka agar mengakses informasi dengan benar. Kalau membatasi, ya kita akan tertinggal toh dengan sebenarnya begini. Yang berisik di sosial media, artinya berisik dalam artian yang sering hate speech, yang kemudian menebarkan kebencian-kebencian lain, itu tidak banyak jumlahnya. Cuma frekuensinya yang sering. Sedangkan yang paling banyak adalah generasi yang diam. Ya hanya melihat saja, tidak memberikan respon. Nah sebenarnya kita perlu membangkitkan itu kalau menurut saya. Jangan diam dong. Coba dong diberikan klarifikasi hal yang tidak benar. Tapi yang berisik ini yang sedikit, paling persentasenya kecil sekali. Tapi kan frekuensi yang sangat sering itu. Nah frekuensi sering diterima oleh orang yang tidak memahami tadi, tingkat pendidikannya mohon maaf misalnya juga masih standar, ditambah kondisi-kondisi psikologis yang ya sudah. Ya harusnya kita itu bersyukur ya punya ideologi yang tidak ada duanya di dunia.
Kita sering dibenturkan pada pemahaman begini. Ini pertanyaan jebakan yang sering muncul. Anda itu agamanya apa? Islam. Anda percaya dengan Al-Quran? Iya, karena itu sebagai kitab yang menuntun kami. Kemudian Anda pilih mana? Al-Quran atau Pancasila? Iya kan? Kita sering dihadapkan pada satu pertanyaan seperti itu. Kalau ini ditanyakan pada orang yang sedang mencari eksistensi tadi, anak-anak generasi muda yang belum punya pondasi, mungkin akan terbangkit dia. Ya pastilah saya orang Islam akan pilih Al-Quran. Harusnya jawabannya bukan itu. Justru dengan Pancasila, saya bisa menjalankan agama saya tanpa ada rasa takut. Kan begitu. Beda dengan di Suriah. Ternyata mau menjalankan ibadah aja sangat susah sekali. Tapi kalau di kita, di Indonesia, yang mau ke masjid ya monggo. Mau ke gereja silahkan, mau ke wihara silahkan. Kita hidup di negara yang kemudian sangat toleran kan itu. Karena apa sebenarnya? Karena adanya Pancasila. Coba contoh misalnya negara sekuler seperti di Perancis, di mana tidak boleh ada simbol agama di dalam aktivitas publik. Bayangkan kita sebagai Muslim ketika Idul Adha, tidak boleh potong hewan di sebarang jalan. Kita harus potong hewan di mana? Ya kalau rumah kita punya pelataran yang luas, tapi kalau kita tinggal di apartemen, masa bawa kambing kita ke apartemen kita potong? Demikian juga dengan agama lain kan, tidak boleh memperingati hari besar keagamaan di sekolah misalnya. Tidak hanya Muslim, tapi yang non-Muslim juga. Susah sekali orang kemudian untuk beribadah. Nah Indonesia ketika diberikan kebebasan beribadah, nah ini mau diganggu kan? Padahal Pancasila itu sebenarnya yang membentengin itu. Dan Prancis juga tanya, Indonesia kok bisa ya? Kamu agamanya banyak, tapi di sana kok ternyata bisa saling menghargai, saling toleransi. Orang pakai hijab di mall boleh, di sekolah boleh, pakai kalung salib boleh, kan? Tidak ada masalah simbol-simbol itu di wilayah publik. Karena kita hidup dengan ideologi ini sebenarnya. Nah, ketika ideologi ini disentuh lagi, digantikan misalnya dengan isu-isu yang bernafaskan khilafah dan seterusnya. Berarti kan sebenarnya ini apa ya? Kita mengingkari sejarah, toh. Wong sudah tidak ada persoalan lah kemudian dianggap persoalan. Nah, maka dari itu sebenarnya benteng yang sangat utama ya memang ideologi ini. Hanya cara kita adalah bagaimana menginternalisasikan ideologi ini kepada semua warga bangsa ini. Itu yang paling utama. Karena kalau hanya sekedar tadi ya, ternyata generasi sekarang hafal. Kemudian diberikan justifikasi. Yang penting saya kan Pancasilais meskipun nggak hafal. Nah pertanyaan kita balik, wong hafal saja enggak, bagaimana dia Pancasilais? Kan harus dibalik begitu. Jadi itu tadi, bagaimana cara menginternalisasi. Kemudian yang kedua tadi yang saya sempat sampaikan adalah bagaimana ini dijadikan satu pisau analisis ideologi kita. Kita sudah lupakanlah misalnya doktrin zaman Orde Baru. Karena waktu itu kan pemaksaan sehingga orang mungkin tidak seolah-olah sadar. Nah orang yang seolah-olah sadar kan bahaya. Kalau saya pikir dengan adanya ideologi menjadi satu pisau analisis, ini menjadi menarik, menjadi kajian-kajian akademis di insan-insan pendidikan, kemudian juga pada aspek implementasi kalau menurut saya yang paling utama meskipun kita masih taraf membangun toleransi, yaitu dilaksanakan di aspek-aspek yang menjunjung tinggi keberagaman.